Oke, selamat datang di episode yang kedua. Ini ucal banget aku. Di episode kedua ini aku akan ngobrol sama teman lamaku yang dia akhir-akhir ini lagi disorot oleh beberapa media juga karena karya batik dia ini sudah sampai ke Amerika Serikat, ke NBA, sampai diposting oleh beberapa media. Bahkan Gubernur Jawa Timur Bukoviva juga ngepost di akun Instagram beliau. So kemarin sempat ngobrol sama dia, kayak gimana ngobrolnya? Nih, gitu. Turunnya bengi rodok pagi. Oke, buat yang baru lihat di vlogku, ini aku sekarang sama orang-orang kenalnya Yogi Rosdianta, aku manggilnya Caki, teman lama yang boom viral kemarin terus gopo. Ya nggak gopo, saya merasa paling itu sudah diantisipasi, cuman mungkin nggak diantisipasi secepat ini mungkin. Aku cari gambarmu, hei kakak. Hei. Kabarmu hilang. Halo. Nah, halo. Tepat saya posisimu. Tepat. Apa itu tulisannya? Ngunduh wahing pakarti. Ngunduh wahing pakarti. Ngunduh wahing pakarti. Itu apa filosofinya? Ngunduh wahing pakarti itu ya apa ya, istilah Jawa. Gak ngerti siapa ngomong Tagalog. Oh iya. Memetik buah dari perbuatan. Asik. Kalau misalnya ingin tahu berita tentang Yogi Rosdianta atau Bu Santika dan juga batik mawar putih, ada banyak beritanya di Google sekarang. Klik aja batik NBA, wakeh Pak. Batik NBA, wakeh. Terus Caki gak gopo, lebih tepatnya apa ya, chat aku itu pusing aku karena mungkin banyak yang dikerjakan selain publisitas juga penjualan paling ya, karo brand marketing dan segala macam. Kemarin ya. Kemarin sopo ae kemarin sing mampir ke rumah brand dari brand apa media. Ya kalau media ada banyak ya, ada beberapa media nasional juga media lokal kebetulan ke sini. Jadi ya mungkin memang beritanya ya lumayan viral kemarin mungkin ya. Lumayan banyak. Lumayan viral lah. Orang sumbernya dari itu langsung dari siapa namanya? Siapa nama pemainnya? Sorry, aku bukan orang basket. Justin Holiday. Jadi teman-teman yang tahu Justin Holiday, bukannya gimana, aku bukan orang yang suka basket gitu. Jadi maaf. Gak apa-apa. Mereka dapat dari Justin Holiday. Terus sebenarnya ini udah direncanakan dari pertengahan tahun lalu. Jadi mungkin baru bisa semuanya terlaksana ini di awal tahun 2022 ini. Pas waktu kamu telepon aku itu bulan apa? Oktober ya, sakit? Oktober atau November ya? Tahun ya, Oktober November kayaknya. Kamu bilang ada planning buat apa namanya, batik NBA dan segala macam. Tapi emang baru transaksinya kapan transaksinya? Desember apa Januari? Ya sebenarnya udah mulai kita proses itu di akhir produksinya udah mulai kita proses di akhir tahun 2021 kemarin, tapi karena ini memang batik tulis memang prosesnya lama dari batik-batik yang lain. Jadi kalau dulu di Surabaya dan sekitarnya ada istilah ini ono uang arep lapo-lapo suwe kon iki batik ta. Lah ini beneran ini. Beneran batik. Realnya seperti ini, ini batik. Realnya batik. Kon ini nulis tambah batik tulis itu memang
prosesnya butuh waktu yang cukup lama karena semuanya dilakukan dengan tangan, memang manual pakai tangan, mulai dari nyanting, dari pewarnaan, ya itu memang prosesnya lumayan lama. Rencana kalau sesuai timeline di bulan ini harusnya udah terkirim ke sana. Oh, oke. Loh, berarti berapa piece? Berarti? Kalau yang untuk Justin Holiday ini eksklusif satu. BB ngebatik nyanting gawe sak tim Indiana Pacers ya lumayan merungkel paling ya. Iso dadi iso bulan, gak mari-mari. Ya, tapi ini kebetulan kita juga lagi ada proses untuk pesanan seragam juga. Seragam salah satu instansi. Itu ada hampir 100 piece dan itu batik tulis. Jadi 100 piece batik tulis. Ya, hampir 100 piece. Hampir tulis. Oke. Semuanya batik tulis. Ya. Berapa lama pengerjaannya berarti? 3 bulan, maksimal 3 bulan. Akhirnya ya kita perbanyak kru kita perbanyak tenaga kerja kita untuk ya istilahnya digeruduk bareng-bareng biar cepat. Berarti ya cukup padat ya. Soalnya sing planning sing bilang sing mbok desain sekarang batik Majapahit itu tulis lah cetak rencananya. Tulis batik Majapahit itu tulis juga. Jadi memang kalau batik itu ada segmennya sendiri-sendiri. Jadi kayak memang ada pasarnya untuk batik tulis dan juga ada pasarnya untuk batik yang lain. Ini salah satu bentuk pergerakan kita untuk memperkenalkan batik lebih luas lagi. Sebenarnya tujuan kita nggak cuma memperkenalkan, kita sebenarnya punya tujuan untuk melalui trigger seperti ini membatikkan kita dunia. Kita mendorong industri internasional untuk memproduksi fashion misalnya atau memproduksi barang-barang berbahan dasar batik. Gitu. Ya, tapi batik itu tujuan besar kita sebenarnya itu. Batik itu masuk ke itu nggak sih? Masuk ke kayak aku nggak tahu ya. Salah satu genre gitu dalam konveksi apa itu masuk nggak sih? Atau itu masuk ke salah satu genre motif? Enggak sih. Sebenarnya kalau batik bisa masuk ke semua genre atau semua kalangan juga bisa. Maksudnya nggak cuma untuk fashion aja sebenarnya kalau batik. Ya, karena kita juga akhir-akhir ini juga kita memproduksi banyak produk untuk dekorasi, terus untuk kebutuhan rumah seperti bedding set kayak gitu-gitu. Tapi memang berbahan dasar batik. Nah dari situ kan maksudnya bisa kita tarik benang merah itu kalau ya batik itu sebenarnya nggak segmented gitu. Sebenarnya bisa diperuntukkan hal-hal yang luas, nggak cuma fashion. Tapi ya karena akarnya orang-orang luar kenalnya batik itu sebagai salah satu barang fashion ya kita harus masuknya lewat situ juga. Iya. Oh, oke. Paham. Berarti kalau kita ngomongin batik itu masuknya ke motif ya jadinya, bukan desain. Bukan, kalau batik itu proses sebenarnya. Batik itu proses pengerjaan, proses produksi atau teknis produksi sebenarnya batik itu. Teknis produksinya itu ya. Batik berarti ya, batik bukan batik. Tapi batik gitu ya sebenarnya. Ya, kalau menurut sejarahnya ya batik itu beberapa sumber mengatakan kalau batik itu ombo dan titik. Terus
Ya, jadi sebenarnya batik itu yang diakui oleh UNESCO, yang diakui oleh dunia internasional adalah sebuah teknis perintangan warna yang menghasilkan suatu motif di kain. Nah, perintangan warna itu apa ya? Perintangan warna ini ngeblok, outline. Nah, orang kalau misal mau melukis atau mewarna di kertas, karena kertas itu sifatnya tidak terlalu menyerap seperti kain. Jadi mereka nggak perlu dirintangi antara satu warna dan yang lainnya. Tapi kalau di kain, warna ini kan pasti meresap. Bahasa internasionalnya bleber warna ini, ya kan. Nah, jadi antara satu warna dan warna lainnya itu harus dikasih suatu rintangan, yaitu yang biasa kita tahu disebut nyanting itu kayak di sini. Jadi nyanting itu, yang dicanting itu apa sih? Yang dicanting itu malam. Jadi bukan warna yang dicanting itu. Malam. Yang dicanting itu malam. Nah, setelah dicanting, otomatis itu kan nanti sudah terbentuk outline atau bagian mana yang diblok biar nggak kemasukan warna, bagian mana yang dibuka biar kemasukan warna. Setelah itu baru masuk ke proses pewarnaan. Pewarnaan juga macam-macam, ada yang dengan teknis dicelup, ada yang dengan teknis dicolet atau dilukis dan lain sebagainya. Planning buat ke depan untuk out, bukan planning di dalam ya, maksudnya untuk out lagi. Aku nggak bilang planningnya apa, pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah kapan, di tahun ini juga atau udah ada atau gimana? Ada sih, kita ada beberapa rencana untuk ada beberapa peluang kerjasama juga yang ya kalau dari kita ya maunya cepatnya aja. Kalau maksudnya ada peluang ya sikat aja. Gas aja. Ya, karena gini, peluang itu ada yang nggak datang 2 kali. Betul. Jadi ketika ada peluang ya ambil, hajar. Karena kalau misalnya peluang terlalu lama dipikir juga bakal lewat peluang. Ya, konsep tok aja gitu. Konsep itu kan sebenarnya kan analoginya kan kayak ngasah keris gitu kan. Jika suatu saat ada peluang atau kesempatan keris itu dipergunakan, tinggal ditarik dari sarungnya aja, tinggal dipergunakan. Kan analoginya seperti itu. Termasuk salah satu adalah benar. Ada desain analogi, salah satu mungkin desain Majapahit ya. Itu udah ada buangan pasarnya apa? Masih kamu didesain aja dulu. Yang kemarin itu ya. Yang kemarin ya. Desain Majapahit. Ya, sih kamu cari tahu. Yo. Ya waktu itu kita coba mempromosikan. Maksudnya bukan mempromosikan yang gimana gitu. Kita cuma upload desainnya, ya ternyata ada beberapa yang pesen gitu. Dan itu memang rencananya kita buat eksklusif. Maksudnya nggak kita pasarkan dengan jumlah yang banyak. Hanya yang pesen aja yang kita produksi gitu. Karena ini juga batik tulis juga, maksudnya batik tulis itu ada sisi ada sisi eksklusifnya kalau batik tulis itu, karena memang pengerjaannya lama dan lain-lain itu tadi. Ada itu nggak kayak kan Justin Holiday barusan upload nih, selain dari sisi media dan juga publisitas yang dari dalam negeri, ada nggak sih ke warga negara Indonesia sing di Amerika sing kontak kamu pengen punya batik gitu kayak Justin Holiday? Ada? Ya memang pemberitaan kemarin itu ada ini ya, kita banyak ketemu dengan peluang-peluang baru. Jadi salah satunya ya ada kemarin beberapa konten kreator kita, tapi yang ya memang kerjaannya riwariwi di sana. Nah itu dia menawarkan beberapa konsep untuk
kolaborasi. Ya itu nggak menutup kemungkinan nanti untuk kedepannya. Cuma ya kalau kita sih yang penting nggak keluar dari benang merah kita. Ya masa batik ini moro-moro jadi konten kreator kan ya aji mumpung gitu namanya. Iya. Behind the scene aman tapi dengan media-media. Aman. Behind the scene dengan media aman, semuanya tidak tercover. Aduh. Godas. Apa emang harus ada satu karyawanmu deh, khusus di sosmed, Pak. Nah, nanti kalau misalnya YouTube kan juga, tapi YouTube Mawar Putih. Iya sih. Ya menarik itu, maksudnya aku kemarin dapat input, dapat saran dari kamu kalau kan gawe YouTube biar apa ya, biar ada media informasi mungkin salah satunya. Ya menarik juga, maksudnya masuk akal juga itu. Ya mungkin kedepannya lah aku bakal jadi karena kan gini, jadi stand up comedy. jadi perenang. Soalnya kan edukasi produk itu kan juga kalau menunggu kamu membuat ledakan atau momentum terus agak capek juga, Pak. Iya toh. Saat ada letupan, saat ada isu naik, kemudian media datang, kamu akan menjelaskan kayak satu media, dua media, 15 media dengan pertanyaan yang sama, kan bakal pegel. Nah, tapi itu kan ya memang apa ya memang bagian dari pekerjaan. Cuman kan lebih enak lagi kalau misalnya edukasi itu baik dari proses pengerjaan, filosofi mungkin apa itu kalau bisa dituangkan dalam video produkmu di YouTube mungkin lebih bagus gitu, dan itu bisa jadi katalog. Tapi Instagram itu kalau menurut aku lebih kepada sisi kamu berbagi keseharianmu karo keluarga, karo pekerjaan. Cuman buat sisi produksi memang harus karena memang sebelumnya memang kita sama sekali nggak melakukan personal branding dan lain-lain karena kita fokus ke produksi aja sebelumnya. Tapi ya ternyata ya mungkin memang udah saatnya ya untuk bikin konten-konten edukasi tentang batik gitu. Maksudnya ya biar batik ini semakin orang-orang semakin ngeh gitu loh tentang batik ini. Batik ini adalah sesuatu yang jadi primadona gitu di luar sana. Batik ini sesuatu yang sangat dikagumi, sesuatu yang sangat orang luar lihat batik ini wah gitu. Karena mereka tahu proses untuk membuat batik itu tidak gampang dan tidak cepat. Jadi proses buat batik itu gak gampang, suwe, butuh ketelatenan. Dan selain itu di batik itu pasti ada filosofinya gitu. Itu yang buat mereka sangat mengagumi batik itu loh. Nah, hal itu yang itu sudah modal yang sangat keren gitu loh kalau menurutku. Dan batik ini punya filosofi. Jadi mereka ketika memakai batik, mereka akan merasa ada spiritual energi yang masuk dengan filosofi itu. Bahkan ketika aku proving ya ke Justin Holiday, dia kan pengen tahu kira-kira kok ya apa motifnya ini ya apa. Beberapa kali aku proving konsep tentang batiknya itu, dan akhirnya mereka pengen sesuatu yang Indonesia banget, yang punya filosofi yang menarik. Ya akhirnya aku konsepkan batik yang seperti itu. Jadi ada logo Indiana Pacer, di bawahnya ada inisial nama, terus di kanan kirinya diapit burung Garuda yang melambangkan negara Indonesia. Terus ada kuda lumping dan pecutnya. Ada Gapuro makam Bung Karno, di situ saya tampilkan. Gitar banget ya.
Ya, ada event-eventnya itu sekar taman yang melambangkan apa ya, sekar taman itu yang melambangkan semuanya itu harus mewangi gitu. Maksudnya harus ya semua elemen di dunia ini harus wangi gitu. Terus yang dia senang adalah Spacer itu adalah ikonnya kuda sebenarnya. Kuda ini apa? Aku bisa mengombinasikan antara kuda ini ambil kuda kono. Akhirnya yaitu tak buat kuda semacam kuda lumping, tapi di dalamnya ada motif-motif ornamen tribal dan lain sebagainya. Jadi ya dia seneng gitu, maksudnya wah keren nih. Waktu aku proofing yang terakhir ketika mengakomodir saran-saran dia, tak desainno, tak konsepno, tak proofing rono, tak kayak mock up sekalian. Cuma satu kalimat yang keluar dari dia, wow, this is amazing. Dah gitu tok. Oke, lanjut produksi, ya wes tak produksi. Terus ini tinggal finishing pewarnaan aja. Setelah itu kita produksi untuk jadi kemeja. Kalau sudah langsung kirim di sana. Total 5 bulan total 3 bulan berarti dari mulai proses proofing sampai ke hasil jadi gitu dia pakai berapa bulan? Ya sebenarnya yang lama itu proses nyantingnya sih. Kalau proofingnya itu cepat sih. Proofingnya cepat karena ketika dia ada konsep langsung tak akomodir, tak proofingkan, terus ada beberapa revisi ya langsung kita kerjakan, kita proofingkan lagi, dia minta dibuatkan mock up, tak buatkan mock up atau dummy-nya, tak buat dia oke, ya wes langsung garap. Nah garap itu nyanting siji-siji ini ya. Berapa orang sih bikin ya, satu apa ya bilangnya, satu desain ya? Itu nyanting satu orang? Enggak sih, kalau beberapa elemen gitu. Kalau di tempat kita Batik Mawar Putih ini kebetulan ada beberapa divisi memang. Jadi kita sudah plot beberapa divisi, ada yang divisi nyanting, ada divisi pewarnaan, ada divisi finishing, ada divisi desain kayak gitu-gitu. Untuk yang nyanting ini ya lumayan banyak orang, dan kalau lagi ada kerjaan yang butuh waktu cepat, itu kita sudah terbiasa untuk melibatkan warga sekitar ini. Jadi kita memang tetap mengusung konsep gotong royong. Jadi ya karena setiap tahunnya itu orang-orang sekitar sini selalu kita ada program pelatihan setiap tahunnya. Jadi kita latih orang-orang di sini untuk nyanting, untuk mewarnai. Nah akhirnya ya outputnya kalau kerjaan masuk di kita, ya orang-orang itu juga nanti yang bakal membantu kita gitu. Dan itu kan juga apa ya, bisa untuk memberikan skill ke mereka, dan bisa untuk salah satu menolong ekonomi juga sebenarnya, walaupun cuma lingkup sekitar tempat kita aja. Pokoknya sukses terus buat Mawar Putih, buat keluarga. Terus anakmu lagi berapa? Anakku siji. Ya wes, podo. Masih satu. Selamat menjemput anak. Terus selamat buat proyek-proyek yang berikutnya. Aku tunggu yang desain Majapahitnya tuh, aku tertarik banget. Kalau misalnya sudah siap buat produksi, tolong kabari, aku tak pesan satu. Sudah siap ini. Oh sudah siap. Oh ya wes. Memang kita lagi memproduksi batik Majapahit kemarin. Oke siap. Mungkin nanti mungkin buat teman-teman yang pengen tahu batik Majapahit itu kayak apa sih, nanti bisa lihat di Instagram saya lah. Nanti siap. Coba tak upload. Oke. Ya sudah bisa langsung
Ntar di caption tak kasih itu deh, tak kasih harganya. Kedodolan dong. Nah, nanti kasih, ayo kasih itu deh, ntar apa buat yang belum tahu akun Instagramnya Yogi Rosdianta, ntar di caption aja. Thank you, matur suwun, Cak. Terima kasih buat Siap, sama-sama Win. ngobrolnya. Siap, terima kasih. Aku tak balik kerja, kamu Sukses bisa selalu. menjemput anak. Siap, kita sama-sama. Yuk, bye.